Halo semuanya. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Selamat siang. Nah, kembali lagi di Ruang Ngobrol sama saya Daris. Saya Jojo. Nah, kalau masih bersama Mas Jojo, kita bahas film-film. Masih bahas soal film-film Indonesia. Iya, film-film Indonesia. Okay. Kali ini kita bahas tema Mas ya. Tema besarnya. Tema besarnya. Bukan bahas film apa, tapi bahas film film genre apa ya? Genre apa ya? Sebuah genre yang sudah cukup populer di Indonesia. Setelah genre horor sempat populer, tapi kita nggak akan bahas genre horor ya. Tapi kali ini akan membahas soal genre film religi. Iya, film religi. Oke, tapi sebelum kita bahas lebih jauh ya Mas Daris ya. Kita kali ini fokusnya akan membahas film religi Islam. Karena kami berdua memang latar belakangnya seorang muslim, jadi sebenarnya ada film-film religi yang topiknya agama lain, cuma untuk menghindari miskonsepsi dan kesalahpahaman kita tidak membahas ke sana. Itu mungkin bahasan lain kali saja. Dan itu yang pertama. Dan yang kedua, kayak kita harus men-setting standar dulu untuk film Islam. Definisi soal film Islam, soal religi Islam itu sendiri itu menurut Mas dari seperti apa? Kalau menurut saya dan yang terpampang di publik ya. Yang selama ini bergulir ya. Nah, film religi Islam kalau dari kita balik ke kan sebenarnya tiap tahun selalu ada ya film religi Islam. Biasanya kan tayangnya pas Lebaran kan? Iya, sepertinya. Nah, sebenarnya bukan dibilang kebangkitan film religi Islam itu dimulai dari Ayat Cinta. Betul, karena saya sendiri saya jujur aja ya, saya tuh baru menikmati bioskop itu tahun 2010 saat saya pindah ke Jogja untuk kuliah. Sebelumnya ya nonton di layar kaca, tapi memang setelah film Ayat-Ayat Cinta saya ngerasain bahwa ya kalau saya lihat di majalah, di koran itu selalu ada iklan-iklan atau bahasan-bahasan soal film-film religi kayak gitu. Sebenarnya Ayat-Ayat Cinta itu bukan film religi pertama. Dulu banget ada Kiamat Sudah Dekat. Sudah ada Kiamat Sudah Dekat dulu. Habis itu ada juga beberapa lagi. Ya, yang Kiamat Sudah Dekat itu juga akhirnya setelah sukses filmnya dia diubah menjadi series di SCTV kalau nggak salah. Episode gila itu. Di SCTV ya? Di SCTV. Bisa ditonton di video sekarang. Di video bayar tapi. Bayar ya. Nah, kemudian tapi itu kan nggak begitu bergaung ya. Karena religi Islam itu mainnya biasanya di layar sinetron. Ada semua film-film di Misbar itu kan film religi Islam di pas Ramadan. Nah, kemudian baru mereka masuk layar kaca yang sampai gede itu gara-gara Ayat Cinta. Ini juga tren yang masuk di novel Ayat Cinta itu dia meledakkan fenomena novel-novel religi lain. Berarti fenomena novel religi ini kurang lebih seperti fenomena novel inspirasi yang sempat diledakkan oleh Andrea Hirata lewat Laskar Pelangi ya? Sama persis. Sama persis. Film pun juga begitu ya. Tapi kita bahas film Laskar Pelangi dalam kesempatan. Nah, film religi ini masalahnya adalah bagaimana? Apakah film religi yang disampaikan Ayat Cinta itu bagus? Secara teknis, Ayat Cinta itu objectively good. Kenapa begitu, Mas? Secara teknis. Karena apa ya? Filmnya bagus aja. Maksudnya teknis pengambilannya nggak ada cacatnya gitu loh. Masalahnya adalah di film Ayat Cinta itu kenapa banyak yang nggak suka? Karena narasinya berbeda dengan novel. Apa bedanya, Mas? Bisa dijelaskan nggak di sini? Karena saya yakin jumlah penonton filmnya jauh lebih banyak daripada orang yang sudah nonton dan baca. Terutama pada bagian akhir ketika dia memutuskan untuk memperlihatkan bagaimana poligami itu berjalan. Di novel itu nggak sampai seperti itu. Di novel boleh dijelaskan ya? Di novel itu ketika Maria menikah dengan Fahri, kemudian dia langsung meninggal. Marianya. Karena sakit. Karena sakit. Tapi di sini Maria sempat hidup melihatkan bagaimana dinamika poligami. Ini yang ingin disampaikan Hanung kan. Dia ingin naik kelas tepatnya. Ingin nggak cuma sekedar preachy, tapi dia juga ingin menyentil poligami di dalam Islam itu kan banyak perdebatan. Hanung sebagai seorang sutradara yang dia juga langganan bikin religi ya aslinya. Dia itu anak pesantren, dia suka bikin religi, tapi memang pandangannya film religi, bukan religi. Bikin agama dong? Bukan. Tapi pandangannya memang agak berbeda. Jadi banyak memantik perdebatan. Di sini yang berbeda karena porsi poligami ini masuk cukup banyak. Itu bikin yang penggemar novelnya, yang puris dari novel agak marah karena ini nggak kayak gini. Harusnya penggambaran tidak seperti itu. Harusnya selesai di Maria meninggal karena itu kan nanti muatan dakwahnya gede. Nah ini dia, film religi itu susah untuk jadi nggak preachy. Nah itu juga yang saya pengen bahas di sini sebenarnya. Karena buat saya
sekali kita ngomongin film itu kan dimensinya terbatas ya. Misalnya film religi Indonesia paling baik 80-90 menit atau 100 menit, 100 menit mungkin paling lama ya. 2 jam Ayat Cinta tuh kayaknya seingatku 2 jam. 2 itu mungkin paling lama ya, 2 jam. Cuma saya sendiri sebagai penonton film religi, sekarang saya suka merasa sebel karena filmnya preachy. Kenapa? Karena menurut saya gini, film itu yang baik adalah film yang show, not tell ya. Bukan tell. Apalagi film-film religi selama ini banyak kan tell, kamu tuh nggak boleh kayak gini, dakwah tuh harus kayak gini, bla 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 bla. Ya kalau saya mau tell, saya datang khotbah Jumat aja, ngapain nonton film. Maksudnya gitu. Keluhan saya seperti itu. Medium film itu kan sarana penghiburan ya. Iya. Ketika kita menonton film, kita merasa diceramahi. Ya jadinya gimana gitu. Makanya Ayat Cinta, despite it's good, tapi dia masih preachy. Cuman itu nggak bisa dilepaskan dari novelnya yang juga preachy. Jadi memang aslinya seperti itu ya. Preachy-nya in a good way kalau buat saya, in a good way karena masuk narasi ceritanya. Setelah Ayat Cinta ini baru banyak film religi. Masalahnya adalah film religi yang di dari sekian setiap tahun tuh ada 25 sampai 11 religi. Cuman hampir semuanya romance. Nah itu juga yang menjadi itu dia. Kita bisa ngitung menjadi keluhan saya bahwa keluhan bagi saya sendiri, sebagai seorang penonton, sekali lagi saya menganggap bahwa kalau film religi Muslim itu terlalu banyak romance, ceritanya itu jadi gitu-gitu semua. Iya, jadi ada ya romance-nya tuh andalan ya. Mohon maaf bagi penggemar Fedi Nuril, mohon maaf, Fedi Nuril itu ketika dia tampil di film religi selalu menjadi sosok yang ganteng, baik hati, pintar, makanya nggak bisa dibenci, polos, kadang-kadang kaya. Dan selalu berujung poligami. Iya, apa di surga yang tadi dia selalu sama bentuknya dan buat saya jadi nggak menarik. Memang karena gini, kita nggak bisa lepas bahwa film Indonesia yang laku itu adalah film drama, percintaan terutama. Makanya film religi yang kemudian laku pun novel-novel yang ada yang mengikuti Ayat Cinta itu kebanyakan novel percintaan, termasuk novel-novel karya Kang Habibur Rahman Harisrasi. Perempuan berkalung sorban itu kan juga ada itu bagus ya. Ada nuansa percintaan. Kemudian adaptasi dari filmnya Kang Abik juga kayak Ketika Cinta Bertasbih itu juga itu juga romance. Yang enggak romance itu dikit banget. Bahkan ketika membahas tentang perbedaan agama, kan mereka ngambilnya 3 cinta, 2 dunia, 1 Nah, itu salah satu yang cukup menarik juga. Nah, itu menarik, tapi kan akhirnya romance dan kentang itu. Dia nggak berani ngasih sesuatu yang konklusif. Tema yang diangkat terlalu berat soalnya. Tiga hati 2 dunia 1 cinta. Iya, 3 hati 2 dunia 1 cinta. Soal cinta beda agama ya. Itu kan mungkin mereka nggak berani. Nah, mereka mainnya di sana aja deh. Yang agak berbeda itu tanda tanya. Tanda tanya. Kenapa tanda tanya? Tanda tanya itu karena bahas soal pergesekan Islam dan minoritas. Kalau nggak salah ini yang filmnya Hanung lagi. Film Hanung saya tahu, tapi kalau nggak salah ini filmnya cerita soal Banser NU bukan? Iya. Yang ujung-ujungnya dia mengorbankan diri untuk melindungi gereja dari serangan bom. Itu diangkat dari kisah nyata juga ya? Iya, dari kisah nyata. Jadi terinspirasi dari kisah nyata. Tapi itu bagus ya, bagus. Tapi itu mixed review banget karena dianggap mendiskreditkan Islam. Ini loh. Nah, ini loh beratnya. Karena menurut saya permasalahan di Indonesia ini Islam menjadi agama yang mayoritas, jelas ya gitu. Dan permasalahan dunia orang Muslim di Indonesia itu juga banyak gitu. Dia nggak cuma sekedar cinta-cintaan. Masalahnya film religi di Indonesia itu selalu berkutat di situ. Iya. Padahal gini, film religi itu kan harusnya lintas genre ya. Lintas genre ya, karena seperti apa ya, nilai-nilai keagamaan itu diserap ke dalam semua lini kehidupan. Menurut saya film religi juga harus nilai keagamaan harus diserap lintas genre harus juga. Ada film religi yang temanya family, komedi. Harus ada komedi ya. Tapi kan action juga mungkin. Tapi kita belum sampai seperti itu. Adapun yang mencoba akhirnya jadinya karena mungkin takut ya. Jadi filmnya nanggung. Yang menurut saya bagus. Ada film religi sejarah kayak Sang Pencerah. Sang Pencerah itu bagus banget. Walaupun karena itu adalah biografi, ada batasan-batasan. Betul, tentu udah ada batasan. Dia memang udah settingnya seperti itu. Dan akhirnya kan agak nggak pay off. Itu masalah dari film biografi. Karena kan dia kadang nggak punya konflik.
Iya, kan? Karena biografi itu udah disusun dengan skema sedemikian rupa mungkin jadi supaya terlihat bagus seperti itu. Termasuk sang kiai juga begitu. Ada sang pencerahan Muhammadiyah, sang kiai dia terjebak bagaimana harusnya kita melihat bagaimana Kiai Haji Hasyim Asy'ari hidupnya, tapi kemudian karena entah kenapa mereka malah memilih untuk menyorot santrinya. Jadi yang disorot malah perjuangannya. Jadi ini film religi, rasa perjuangan, rasa ngelawan Belanda loh. Rasa. Kan dan itu nggak nyampe buat saya sebagai religinya, sang kiai loh ya. Di atas kertas oke, tapi karena saya pengen lihat Pak Hasyim, saya nggak pengen ngelihat santrinya, gitu loh. Dan kemudian romance-nya juga, romance itu loh. Terlalu cukup kental juga ya. Jadi ceritanya nggak fokus ya. Ini masalah film Indonesia pada umum, film religi Indonesia. Mereka nggak bisa mengemas film, bukan nggak bisa ya, kesusahan mungkin. Atau yang sebenarnya bisa, tapi apakah kemudian kondisi masyarakat kita sekarang ini, apalagi zaman sekarang itu memperbolehkan, itu lain cerita. Gitu. Karena menurut saya ada juga film-film religi yang istilahnya cukup tulus, tidak preachy atau mungkin cukup kritis. Bagi saya, contohnya ya, bagi saya adalah pertama yang dulu cukup berkesan sekali jauh sebelum ayat-ayat cinta booming, yaitu Kiamat Sudah Dekat. Kiamat Sudah Dekat itu maksudnya dia sedang tidak menampilkan sosok muslim yang ideal. Iya. Si Andre Taulany berperan sebagai anak band yang dia seorang Islam, tapi Islamnya bisa dibilang Islam KTP karena dia nggak ngerti sholat, nggak ngerti rukun Islam segala macam, dan dia sedang berubah, dan tujuan ceritanya adalah dia ingin meminang cewek, seorang perempuan, dan salah satu syaratnya adalah supaya bisa ikhlas. Dari film ini kita belajar bahwa untuk mencari ikhlas itu nggak gampang, nggak susah, dan filmnya tidak preachy dan tidak mencoba menampilkan seorang sosok muslim yang sepenuhnya ideal. Ya realitanya termasuk Pak Haji juga. Pak Hajinya kan juga kelihatan dia melihat dari ini loh yang nggak bisa, stereotip ini yang kemudian masuk ke film-film Indonesia. Kalau kiai harus seperti ini, kalau harus seperti ini. Padahal tidak ada dinamik, karakternya nggak berkembang seiring cerita, banyak yang udah jadi gitu. Iya, dan kalau sekali lagi kalau kita mau ngomongin dinamika dan layer-layer masyarakat muslim yang ditampilkan dalam film, buat saya sendiri kita bisa belajar melihat banyak layer-layer ini di film Mencari Hilal. Iya. Karena di film Mencari Hilal itu kita bisa melihat ada muslim yang kaku, muslim yang saya nggak enak pakai istilah liberal. Islam yang cukup terbuka, ada yang seperti itu banyak banget. Mencari Hilal itu kan kita bisa bilang itu road movie yang religius. Yes. Ya kan. Nah, pengennya itu dapat film-film seperti itu, yang filmnya jadi religi itu bukan bungkusnya. Tapi religi itu adalah jiwa filmnya. Yes, betul. Kalau yang membuat kita istilahnya bertanya atau mungkin mengevaluasi kembali kita ini sebagai muslim seperti apa. Kiamat Sudah Dekat itu adalah film komedi dengan nuansa religi. Mencari Hilal itu adalah film film road trip dengan nuansa religi. Betul. Itu sedangkan film Ayat-Ayat Cinta, film itu ada film religi dengan nuansa cinta. Termasuk Ketika Cinta Bertasbih, termasuk Ayat-Ayat Cinta. Adaptasi dari novel Asma Nadia itu judulnya Surga yang Tak Dirindukan. Surga yang Tak Dirindukan. Nah, ketika filmnya berani mencoba untuk mempertanyakan masalah Islam, jadinya kebablasan. Seperti Tanda Tanya dan Perempuan Berkalung Sorban. Itu kan kebablasan seperti apa maksudnya? Agak insulting jujur aja. Insulting maksudnya bisa dijelasin di sini? Jadi terlalu gamblang memperlihatkan, menunjukkan bagaimana masyarakat Islam itu yang emang dalam tanda kutip barbar ya. Kan itu ada sebagian. Iya, orang yang suka membuat musuh lah ya. Dan itu ditunjukkannya sangat gamblang. Itu emang hard truth kan. Hard truth ya, hard to swallow pill. Sedangkan orang nonton film dikasih gitu pasti reaktif. Beda dengan Mencari Hilal, dia juga menunjukkan itu, tapi dia juga ngasih sesuatu yang ini loh ada yang kayak gini. Iya, dia ngasih pertanyaan-pertanyaan, ngasih sudut pandang lain. Iya. Jadi Mencari Hilal perbedaannya dari dia juga ngasih ini loh ada Islam yang kayak gini, ini loh ada yang kayak gini. Nanti kalian yang harus agama itu kan seperti itu Mas ya. Iya. Agama itu adalah kita bertanya, kemudian kita nggak dikasih jawaban, kita yang harus refleksi dan mencari jawaban itu sendiri. Jadi tugas kiai dalam hal ini, tugas pemuka agama, kalau dalam ini tugas filmmaker adalah cuman memberi jalan aja. Iya. Nggak ngasih tahu ini loh jelek, ini bagus, ini jelek, ini bagus. Betul. Kalau film religi kita masih di sana. Kalau filmnya jadi terlalu kayak Tanda Tanya atau Perempuan Berkalung Sorban, itu jadi mendeskripsikan Islam.
orang nggak suka, orang nggak ter-entertain. Kalau filmnya yang jadi yang kayak Ayat Cinta, terlalu preachy juga. Terlalu preachy. Nah, masih kejebak di sini. Iya. Antara terlalu idealis, pengen menunjukkan kalau kita itu nggak boleh kayak gini, atau kamu harus kayak gini. Nah, gitu. Kita masih terjebak di sana. Ya, kutubnya tuh masih terpolarisasi banget ya, soal ujung-ujung banget. Dan kita belum dapat lagi model-model film kayak Kiamat Sudah Dekat atau Mencari Hilal. Belum dapat. Atau mungkin kami yang kelewat. Kalau kami kelewat, kalian bisa. Kalau misalnya kalian punya rekomendasikan film-film sejenis Kiamat Sudah Dekat atau Mencari Hilal, kalian bisa langsung tulis di komen. Nanti kita bisa tonton terus kali, siapa tahu bisa kita bahas. Ngomong-ngomong soal Kiamat Sudah Dekat dan Mencari Hilal, kayak kita sudah cukup banyak bahas sudah mulai nyinggung gitu. Nanti kita akan bahas lagi soal Kiamat Sudah Dekat dan Mencari Hilal. Di konten sendiri ya. Di konten yang mungkin selanjutnya. Konten kita tentang soal film religi ini udah cukup sampai sini aja ya. Untuk sebagai pembuka. Kita udah menurut kami bagaimana sih film religi di mata kami di Indonesia ini. Kita belum membahas bagaimana film serial religi azab itu. Wah, itu saya sendiri belum punya tenaga untuk nonton karena banyak banget. Iya, maksudku itu kan juga salah satu bentuk memperlihatkan bagaimana konsep hiburan religi di Indonesia itu masih kayak gitu. Masih kalau nggak preachy, ya menuding kamu kalau jelek, Islam kayak ini jelek. Masih nggak bisa cuma trik gitu. Mungkin itu dulu. Oke, itu dulu nanti kita lanjut lagi untuk pembahasan selanjutnya, membahas film Kiamat Sudah Dekat dan Mencari Hilal. Oke. Thank you teman-teman, jangan lupa subscribe, komentar, share, like, karena channel ini juga bakal bisa berkembang dengan dukungan dari teman-teman. Oke, betul sekali. Thank you. Saya Daris. Saya Jojo. Kami undur diri dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa.